kesyukuran, senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua, yang jika kita menghitungnya, kita tidak akan pernah dapat menghitungnya. Mulai dari nikmat kesehatan, kemudian nikmat-nikmat yang lainnya, kita bisa bernapas, kita bisa menghirup udara segar. Semua nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita, dengan hitungan apapun, dengan kalkulator secanggih apapun, kita tidak akan dapat menghitungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi. Kami sudah jam menunjukkan pukul 2 lebih beberapa menit waktu Indonesia Tengah. Ya, kita bertemu dalam edisi coba-coba ini guys, menggunakan akun FB profesional. Mudah-mudahan semua kita, saudara-saudara, sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja berada, pada kesempatan hari ini kami jumpai dalam keadaan sehat walafiat bersama seluruh anggota keluarga tentunya. Tetap dilimpahkan dan dimurahkan rezeki yang halal dan barakah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita semua, khususnya kita yang Muslim, menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa diberikan, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai memberikan tantangan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian mau menghitung nikmatku, maka sesungguhnya kalian tidak akan pernah dapat menghitungnya. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat, segala rezeki yang diberikan Allah kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam salah satu ayat Al-Quran, surat Ibrahim, yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguhnya la in syakartum, dan jika kalian bersyukur, la in syakartum la azidannakum, maka akan kutambahkan nikmatku untukmu. Wa la in kafartum, tapi jika kalian kufur, inna 'adzabi lasyadid, maka sesungguhnya siksaku teramat pedih. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua hamba Allah menjadi muslim yang pandai bersyukur, karena dengan kesyukuran itu insya Allah akan memberikan kita nikmat yang berlipat ganda. La in syakartum la azidannakum, dan jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku untukmu. Wala in kafartum, tapi jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, maka sesungguhnya siksaku teramat pedih. Yaitu Allah telah mengingatkan kita sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang bersyukur atas segala karunia yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Wa imhula masih belum tidur ini ya. Semoga dengan kesyukuran itu nikmat-nikmat itu akan terus bertambah, bahkan dari jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka sebelumnya, atau kalau bahasanya orang rezeki nomplok, rezeki yang tidak diduga-duga. Caranya satu, syukur, dan salah satu bentuk kesyukuran kita adalah dengan senantiasa menjaga ketaatan kita untuk senantiasa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya, dari utara, selatan, timur, barat, atas, bawah. Insya Allah rezeki itu akan terus mengalir, sahabat-sahabat semuanya. Dan salah satu cara untuk menjadi orang-orang yang bersyukur yaitu dengan senantiasa membangun sifat qanaah yang ada pada diri kita sendiri.
qanaah itu menerima apa adanya, menerima segala ketentuan Allah dengan lapang dada, tentunya setelah kita berusaha dan berdoa, sahabat-sahabat semuanya. Karena qanaah menerima apa adanya, segala ketentuan yang telah diberikan Allah kepada kita semua, maka hati kita akan menjadi damai, tenang, dan tetap husnuzan terhadap segala apa yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Karena sifat qanaah adalah perniagaan, adalah perhiasan yang tidak akan pernah binasa, sahabat-sahabat semuanya. Al-qanaatu kanzun la yabna. Sifat qanaah adalah perhiasan yang tidak akan pernah binasa. Ini kuncinya. Qanaah insya Allah akan melahirkan pribadi-pribadi atau hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, sehingga apa yang menjadi harapan kita semua, rezeki akan bertambah dengan jalan kesyukuran kita akan menjadi kenyataan. Dan ketahuilah sahabat-sahabat semuanya, Allah tidak akan pernah berbohong dengan janjinya. Termasuk ketika kita berdoa, Allah tidak akan pernah berbohong dengan janjinya, sahabat-sahabat semuanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Pasti, karena Allah itu maha segalanya, maha sempurna, maha kasih sayang, maha pemurah, maha besar. Semuanya Dia tidak akan pernah ingkar dengan janjinya. Kapan doa itu akan diijabah? Bisa saja hari ini, bisa saja besok, dan bisa juga pada masa-masa yang akan datang. Dan jangan pernah berpikir doa kita tidak pernah diijabah, sahabat-sahabat semuanya. Karena bisa jadi doa-doa yang kita panjatkan itu akan dibalas dengan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Karena yang lebih tahu kita adalah Allah, sahabat-sahabat semuanya. Apa yang baik menurut pandangan kita belum tentu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mana yang jelek dalam pandangan kita belum tentu juga jelek dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah doa itu pasti akan terkabul. Karena fungsi doa dua, sahabat-sahabat semuanya. Samping kita bermunajat supaya apa yang menjadi keinginan kita, harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa sebenarnya adalah bukti dari penghambaan kita untuk membuktikan penghambaan kita, membuktikan bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak suka berdoa, maka sungguhnya dia telah sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bosan untuk berdoa. Kapan kita berdoa, sahabat-sahabat semuanya? Jangan hanya menunggu waktu sempit. Ketika rezeki sedang macet, usaha tidak lancar, atau yang usaha yang dagang bangkulan tidak lancar, yang kios tidak lancar, atau yang peternak ayam tidak lancar, jangan hanya menunggu saat sempit kita berdoa, sahabat-sahabat semuanya. Bahkan kita sangat dianjurkan berdoa itu dikala kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fenomena, sahabat-sahabat semuanya. Mari kita sama-sama berubah diri. Ketika ada musibah, ketika ada bencana, kita rajin ke masjid, rajin berdoa, rajin wirid, rajin membaca ini dan itu. Tapi ketika kita diberikan kelapangan, keamanan, jangankan naik ke masjid, nengok masjid pun kita tidak pernah. Kenapa kita dianjurkan berdoa di saat lapang, sahabat-sahabat semuanya? Karena doa-doa yang kita panjatkan di saat kita mendapatkan kelapangan, di saat tidak ada bencana, di saat tidak ada musibah, maka nanti akan kita terima hasilnya, sahabat-sahabat semuanya. Salah satu keutamaan dari berdoa adalah nanti kita akan diberikan kelapangan ketika kita mendapatkan kesempitan. Kita akan terhindar dari bencana ketika bencana itu akan datang, baik gempa bumi, tanah longsor, gunung berapi dan lain-lain. Kapan berdoanya? Jangan nunggu gempanya datang, jangan nunggu banjirnya datang, jangan nunggu usahanya bangkrut, jangan nunggu ayamnya jarang yang laku. Di saat sedang
bahagianya, di saat sedang lapangnya, di saat usaha sedang lancar, maka di sana sebenarnya kita akan rajin berdoa. Di saat gempa bumi tidak ada, di saat musibah tidak ada, saat inilah kita rajin berdoa, sahabat-sahabat semuanya. Hingga ketika terjadi bencana, betul bencana terjadi, takdir Allah akan tetap jalan, tetapi kita terhindar dari kecelakaan-kecelakaan, dari kemudaratan yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Yaitu fungsi doa akan nanti dijawab ketika kita mendapatkan kesulitan hidup, berupa musibah untuk diri kita sendiri maupun untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita. Dan lagi jangan pernah berhenti untuk berdoa. Sekarang saatnya, di saat kita sedang mendapatkan kelapangan, jangan tunggu datang kesempitan. Sahabat-sahabat semuanya, sekali lagi mudah-mudahan kita tetap menjadi orang-orang yang bersyukur. Terima kasih kepada ini yang bergabung ini, memberikan tanda bintang, insya Allah bagian dari sedekah. Sahabat-sahabat semuanya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan berbuat takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat kemaksiatan. Ini Poim Hula-Hula Muhammad Sobri, siapa juga ini, jangan malas untuk memberikan tanda bintangnya, tinggal klik tanda bintang. Kita berbagi, guys. Selamat malam Muhammad Sobri ini, mudah-mudahan tetap dimurahkan, dilapangkan rezekinya ini di negeri seberang. Tak tahu saya apakah masih di Malaysia ini atau udah di rumah, tapi kayaknya masih di Malaysia ini. Mudah-mudahan tetap diberikan ke lapangan pemberian rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri seberang sana, hingga bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga, istri, anak-anak di rumah, untuk membiayai sekolahnya dan kehidupannya sehari-hari. Ini saudaraku ini Muhammad Sobri, ini Ustaz Muhammad Sobri. Lagi mudah-mudahan tak diberikan kelapangan, kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baim wala izin di-share, silakan di-share. Silakan guys. Ini seorang pengusaha kita yang luar biasa ini. Seorang pengusaha kita yang luar biasa ini, Baim Hula-Hula. Semoga usahanya tetap diberikan kelancaran, kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman setianya nih ya, paling sering mengupload Abu Zar ini, Baim Hula-Hula ini, dengan segala kelucuannya, insya Allah akan menjadi hiburan yang banyak ditonton oleh sahabat-sahabat kita. Sehat selalu Baim Hula-Hula Muhammad Sobri. Coket apa namanya juga ini sedang menonton ini, Coket Serantatela. Mohon maaf kalau namanya salah. Mudah-mudahan tetap diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka sebelumnya. Bekas ketaatannya, kesyukurannya, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan kita tinggalkan dulu euforia Piala Dunia, guys. Kita kembali kepada aktivitas masing-masing, baik aktivitas keseharian kita yang berhubungan dengan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, maupun aktivitas keseharian kita yang berhubungan dengan interaksi antar sesama manusia, hablum minannas. Mudah-mudahan dua-duanya baik, guys. Hablum minannas kita baik, hablum minallah kita juga baik. Karena sebaik apapun hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di
kita rajin sholat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, ya, hubungan vertikal kita baik kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hubungan horizontal kita, hablum minan nas kita antar sesama manusia terganggu, tidak baik, maka bisa jadi akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sangat berharap hablum minallah kita, hubungan vertikal kita kepada Allah baik, lebih-lebih lagi hablum minan nas kita kepada sesama manusia juga hablum minan nas kita baik. Salah satunya adalah mudah-mudahan pada diri kita semua terbangun sifat peduli kepada sesama manusia. Banyak hadis-hadis Nabi, banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan kita untuk senantiasa peduli kepada sesama. Banyak di antaranya adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mohon dikoreksi kalau salah. La yu'minu ahadukum, tidak akan sempurna keimanan seseorang jika dia belum mencintai saudaranya sama seperti mencintai dirinya sendiri. Jangan biarkan tetangga-tetangga Anda, tetangga-tetangga sahabat semuanya merasakan perut lapar di saat Anda sedang menerima kekenyangan sahabat-sahabat semuanya. Karena bisa jadi itu akan menjerumuskan kita ke dalam kerak nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin bisa makan 3 kali sehari, hidup mewah, makan segala yang kita minta, tinggal disebutkan beli ke Alfamart, beli ke Indomaret. Tapi mudah-mudahan kita tidak lupa memperhatikan saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang ada di sekeliling kita. Apakah mereka sudah tidur dalam keadaan kenyang? Ini tanggung jawab kita semua. Apabila kita belum bisa memastikan tetangga kiri kanan kita tidur dalam keadaan kenyang, jangan sampai itu akan menjadi penyebab kita untuk dijebloskan, dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidur dalam kekenyangan, tapi saudara-saudara kita yang di kiri kanan tidur dalam kelaparan. Hablum minan nas, guys. Hablum minan nas. Kepedulian kepada sesama, kepedulian untuk berbagi kebahagiaan kepada sesama. Karena bagaimanapun kita sama-sama ketahui, kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Dan luar biasa sahabat-sahabat semuanya. Persaudaraan orang mukmin dengan mukmin lainnya diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti sebuah bangunan. Apabila yang satu sakit, maka yang lain juga ikut merasakan sakit. Ya, bangunan itu dari pasir, dari batu, kerikil, semen, semuanya saling menguatkan. Itu persaudaraan umat Islam digambarkan seperti oleh Rasulullah SAW. Persaudaraan umat Islam diibaratkan seperti sebuah tubuh. Apabila satu tubuh merasakan sakit, maka tubuh yang lain juga akan ikut merasakan sakit. Saya sudah lupa hadisnya, sahabat-sahabat semuanya. Besok kita cari lagi. Gigi kita sakit, kita tidak enak makan, tidak enak tidur, guys. Tidak enak tidur, tidak enak makan, padahal gigi yang sakit. Yang persaudaraan umat Islam digambarkan seperti itu. Yang namanya saudara kita sakit, kalau ada saudara kita sakit, maka kita juga akan ikut merasakan sakit. Ada saudara kita yang sedang berbahagia, kita juga ikut merasakan kebahagiaan. Jangan jadi SMS, guys. Senang melihat orang susah, atau susah melihat orang senang. Nah, ini kita tidak akan pernah bahagia kalau seperti ini. Jika kita melihat saudara kita menikmati kebahagiaan, rezeki yang melimpah, jabatannya sedang naik-naiknya, kemudian kita yang susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah, dua-duanya tidak baik, guys. Dua-duanya tidak baik. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat SMS itu. Sekali lagi, mari hablum minallah kita jalan dan senantiasa menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
menghindari segala yang dilarangnya. Tapi hablum minan nas juga harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam kehidupan bertetangga dengan orang-orang yang ada di kiri kanan kita. Kita harus menjadi tetangga yang baik. Jangan sampai kita masuk dalam bagian dari hadis Rasulullah SAW yang menyatakan Ithnani la yanzura ilaihi ma yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarusyu. Dua golongan, ithnani la yanzura ilaihi ma yaumal qiyamah. Dua golongan yang tidak akan dipandang Allah pada hari kiamat. Siapa mereka? Qati'ur rahim wa jarusyu. Itu orang-orang yang memutuskan silaturahmi dan tetangga yang jelek. Ini jangan sampai sahabat-sahabat semuanya. Sekali lagi, isnani la yanzura ilaihi ma yaumal qiyamah qati'ur rahim wa jarusyu. Dua golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang memutuskan silaturahmi dan tetangga yang buruk. Mana bintangnya tak tahu ini, kita jawab dulu tak tahu kayaknya dia SMS ini. Ini saudaraku ini yang sedang jauh, luar biasa ini. Ustaz Muhammad Sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu Ustaz. Semoga sehat selalu dan murah rezeki, amin. Amin Ustaz. Semoga murah rezeki juga di sana, kita memberikan yang terbaik, membahagiakan keluarga di rumah, anak-anaknya semoga menjadi anak yang soleh-solehah, berbakti kepada Allah, kepada Rasul, kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Saya kurang tahu ini anaknya Ustaz Sobri sudah berapa sekarang. Sudah berapa anaknya Ustaz? Bergabung bagi siapa saja yang baru bergabung. Mudah-mudahan sekali lagi kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Karena dengan kita bersyukur, maka insya Allah nikmat-nikmat Allah akan terus ditambahkan kepada kita sesuai dengan janjinya dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmatku untukmu. Tapi jika kalian bersyukur, maka sesungguhnya siksaku teramat pedih. Kita semua tidak akan pernah menginginkan semuanya sama-sama semuanya, karena semua kita berharap akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang paling sangat ditunggu, paling sangat diharapkan, yang paling dirindukan oleh orang-orang mukmin adalah ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagi mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan segala musibah, ujian hidup yang mungkin saat ini banyak di antara kita yang sedang merasakannya, akan kita lewati dengan penuh kesabaran, penuh ketabahan, hingga akan indah pada waktunya. Walaupun memang yang namanya sifat sabar sangat sulit, bahkan dalam sebuah ungkapan syair, mungkin ungkapannya seorang ulama, sabar itu diibaratkan seperti laksana empedu. Empedu mungkin kita yang dekat dengan ayam mungkin pernah melihat empedu ayam yang warnanya biru, yang pahit rasanya bila dicicipi. Seperti itulah digambarkan sabar itu oleh para ulama. As-sabru kasabiri murrun bi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Ya, kalau dilakukan syairnya kurang lebih bunyinya seperti
kasabiri murun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali lakin awaqibuhu ahla minal asali. As-sabru kasabiri, kesabaran itu laksana empedu. Murun fi mazaqati, pahit rasanya jika dicicipi. Lakin awaqibu, tetapi hasilnya ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar menjalani setiap fase kehidupan yang kita alami di atas dunia ini. Apapun masalah, apapun musibah, apapun rintangan yang sedang kita hadapi, yang sudah, yang sedang maupun kita hadapi, semuanya kita optimis, sahabat-sahabat semuanya. Semuanya ketika dilalui dengan sabar akan indah pada waktunya. Man sara 'alad darbi wasal. Siapa yang berjalan di atas jalan, pasti dia akan sampai. Bagaimanapun rintangannya, bagaimanapun ujiannya, bagaimanapun masalah yang diterimanya di tengah jalan. Ketika kita jalani dengan tulus, dengan sabar, pasti kita akan sampai. Man sara 'alad darbi wasala. Siapa yang berjalan di atas jalan, pasti dia akan sampai. Tinggal bagaimana kita tahan dengan ujian-ujian tersebut, sahabat-sahabat semuanya. Kita percaya pada kemampuan yang ada pada diri kita sendiri, dengan senantiasa mengharap pertolongan, rahmat, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala macam ujian, rintangan, musibah akan berbuah menjadi nikmat yang luar biasa. Al-i'timadu 'alan nafsi asasun najah. Percaya kepada diri sendiri pangkal keberhasilan. Kita harus tetap berusaha dan berdoa. Ora et labora. Sabar semuanya, sahabat semuanya. Ketika kita ditimpa ujian, ditimpa masalah hidup, ekonomi, kesehatan, jabatan, semuanya kita harus hadapi dengan sabar. Dan seperti yang kami sampaikan di awal, walaupun sabar itu memang pahit, as-sabru kasabiri, kesabaran itu seperti empedu. Murun fi madzaqati, pahit rasanya bila dicicipi. Lakin awaqibu, tetapi hasilnya, akibatnya ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bersabar hingga nanti hasilnya akan indah pada waktunya, lebih manis daripada madu. Yang penting kita sanggup berlelah-lelah, merakit-rakit dahulu, berenang-renang ketepian, sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi mudah-mudahan kita senang dari awal sampai akhir, sahabat-sahabat semuanya. Tapi ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, suatu keadaan yang tidak pernah kita harapkan, di sana kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan buah dari kesabaran itu sekali lagi seperti syair yang tadi akan berbuah manis menjadi sesuatu yang indah, yang indahnya lebih manis daripada madu. As-sabru kasabiri murun fi madzaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Kesabaran itu seperti empedu yang pahit rasanya bila dicicipi, tapi hasilnya lebih manis daripada madu. Selamat pagi, selamat
kita masih ada juga yang belum tidur ini. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesehatan lahir dan batin, untuk bisa menjalani semua fase-fase kehidupan ini dengan baik. Semoga kita senantiasa diberikan keluasan, kelapangan, kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajat, cita-cita kita, harapan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan sehingga mendapatkan hasil sesuai apa yang menjadi hajatan kita, cita-cita, harapan kita bersama. Jangan pernah lelah untuk berusaha dan berdoa. Ora et labora. Insyaallah doa-doa yang kita panjatkan berbukti dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan dijawab oleh Allah pada waktu yang tepat, karena Dialah yang lebih maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Selamat bergabung. Sehat Pak hula-hula. Be bujar itu Erokes bahasa Julu.
jari panjat jumale nene di maha berat dunia akhirat memberikan jajan dipaksa wajib para anbiya wajib pada amun empati pasti dengar mereka jahil juhala apalagi girang ngakak remehan guru dai tinam berjuang selalu mengambil muka di badan makhluk si jari panjang harap pujian kursi dan perak. Kali seumur hidup, kali jangan berubah. Seia sekata cinta, itu apa harta dunia. Kali jangan berubah. Dunia mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah. Dunia itu seperti perhiasan, guys, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Semoga kita, baik yang sedang menonton maupun yang tidak menonton, semua kita diberikan figur wanita-wanita salihah, sahabat-sahabat semuanya, karena dialah perhiasan dunia. Ad-dunya mata'un, dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Sekali seumur hidup aku ingin menjadi ratunya, bersama hadapi dunia di kerajaan cinta kita berdua. Sekali seumur hidup, satu kali jangan berubah untuk selamanya. Seia sekata cinta, untuk apa harta dunia bila tak ada cinta yang menyertai. Masyhur dan semua kejayaan tak cukup membuat kita bahagia. Tulus kasih dan sehalua berlabuh kita di dermaga impian, jalani hidup tanpa dusta, penuh cinta dan kasih sayang. Kali seumur hidup, guys, semoga kita semua ditakdirkan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali seumur hidup, kejayaan, kemewahan, harta yang melimpah, tidak ada apa-apanya jika dalam keluarga itu tidak ada cinta dan kasih sayang.
mawaddah warahmah. Kayak dua pondasi yang membuat keluarga menjadi langgeng sekali seumur hidup adalah mawaddatan warahmah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Cinta cenderung lari kepada fisik. Cinta kita mungkin berubah karena termakan usia. Kita sudah lanjut usia, sudah menjadi kakek dan nenek, wajah kita sudah menjadi keriput. Mungkin cinta itu sudah hilang kayak. Tetapi satu yang akan dipertahankan, satu yang masih ada dalam hati kita, yaitu kasih sayang. Kasih sayang inilah yang akan membuat bahtera perahu rumah tangga kita akan tetap bertahan, sahabat-sahabat semuanya. Bukan kemewahan, bukan jabatan yang tinggi mengkilat, tapi cinta dan kasih sayang. Sekali seumur hidup. Mudah-mudahan, walaupun mungkin bagian kita tidak, mungkin ada yang tidak serak dengan Lesti Kejora, yang jelas bait-bait lagu yang dinyanyikan sekali seumur hidup karya Sarul Adibal Sarul sangat mengena untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita berumah tangga. Sekali seumur hidup. Sehaluan berlabuh kita di dermaga impian, jalani hidup tanpa dusta, penuh cinta dan kasih sayang. Mawaddatan warahmah. Sekali seumur hidup, satu kali jangan berubah. Kau hadir bagai dalam mimpi, dan aku tak ingin terjaga lagi. Bagai kisah seorang putri yang jatuh cinta pada sang pangeran. Andai engkau seorang raja, aku ingin menjadi ratunya. Jadi rajanya kayak bersama dapurnya di kerajaan cinta kita berdua. Sekali seumur hidup, cukup satu kali, jangan berubah. Untuk selamanya teria sekata cinta. Untuk apa harta dunia bila tak ada cinta yang membentang, tak surutkan semua kejayaan, tak cukup membuat kita bahagia. Tulus kasih dan sehaluan berlabuh kita di dermaga impian, jalani hidup tanpa dusta, penuh cinta dan kasih sayang. Semoga keluarga kita penuh cinta dan kasih sayang. Sahabat-sahabat semuanya yang sedang mengais rezeki, membanting tulang untuk kebahagiaan keluarga anak-anak di rumah di negeri seberang sana, di Malaysia, pada pahlawan devisa, Taiwan, Hong Kong, Arab Saudi, Abu Dhabi, di mana saja berada, Korea, Jepang. Semoga tetap diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang halal dan barakah tentunya, hingga bisa membahagiakan anak-anak dan seluruh keluarganya di rumah. Terima kasih pahlawan devisa, semangat. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan juga
bisa menjaga nama baik keluarga yang sedang di rantau, menjaga diri sendiri, menjaga anak-anak, menjaga marwah keluarga sebagai seorang Rabbatul Bait, sebagai seorang Ummul Badaris. Mudah-mudahan senantiasa tetap berikan support, semangat, motivasi kepada suami-suami yang sedang menjadi pahlawan devisa di negara lain, dengan minimal dengan doa. Tetap diberikan kesehatan, kelancaran ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengemban amanah sebagai imam keluarga, mencari nafkah untuk kebahagiaan keluarganya yang ada di rumah. Tak cukup membuat kita bahagia, untuk kasih dan sehalua berlabuh kita di dermaga